terak mimbar pada naiknya si khatib, binahwi saifin dengan seumpama pedang, aw rijlihi atawa kakinya. Wa du'a'u idan taha ilal mustarah qabla julusihi alaihi, dan berdoa apabila sampai si khatib ke tempat istirahat sebelum duduknya khatib di atas tempat istirahat. Wal wuqufu fi kulli marqatin waqfatan khafifatan yad'u fiha, dan berhenti dalam setiap anak tangga dengan berhenti yang sebentar ia berdoa padanya. Wa mubalaghatul isra'i fis saniyati, dan bersangatan mencepatkan pada khutbah yang kedua. Wa khafdus sauti biha, dan merendahkan suara dengan khutbah kedua. Qala Ibnu Hajarin fil Manhajil Qawimi, mengatakan akan yukrahu oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Manhajul Qawim. Khatimatun, aftas Sayyidu Muhammad Salih bi annahu yukrahu an yakhtuba fil jum'ati ghairul imami. Telah berfatwa Sayyid Muhammad Saleh Rais Az-Zamzami dengan bahwasanya yaitu dimakruhkan bahwa khutbah pada sholat Jumat oleh bukan yang jadi imam. Wallahu a'lamu bisshabi. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang makruh saat khutbah. Jadi yang ngaji ini adalah khusus khatib. Yang bukan khatib boleh pulang duluan, tapi kudu ngaji. Jadi jangan pulang juga, biar tahu peraturan agama, sehingga kita bisa paham. Kalau orang kampung melihat khatib ada gelarnya apa kagak begitu, tapi agama nggak ngelihat gelar, ngerti aturan khutbah apa kagak. Biar kata profesor, kalau nggak ngerti mah jangan begitu. Biar kata tukang kompor, kalau ngerti mah boleh begitu. Mana yang ngurang-ngurangin ganjaran Jumat saat khutbah si khatib? Satu, khatibnya tengok-tengok, muter-muter. Itu mah bukan khutbah, namanya pidato, ceramah. Kalau khutbah tidak tengok-tengok, lurus aja dia punya wajahnya, enggak muter-muter. Baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua yang muktamadnya begitu. Jangan tengok-tengok kalau khutbah, lurus khutbah. Wong khutbah itu kayak sholat. Wong duhur 4, kalau sholat Jumat 2, yang 2-nya tuh dalam khutbah. Masa khutbahnya jingkrak, rakaat 1 jingkrak sholat duhur, kan enggak.
khutbah harus paham. Makruh kalau khutbah tengok-tengok. Jadi harus fokus, lurus kalau khutbah. Itu satu. Yang kedua, makruh dalam khutbah tuh nunjuk tangannya, saudara begitu. Nah, ini ngurangi ganjaran yang kayak begitu. Ini mah khutbah. Tangan kirinya pegang tongkat, tangan kanannya pegang tiang Kalau nggak ada tiangnya pegang perut aja dah, sedekap begitu. Atau pegang tek gitu. Kalau pegang tek enak, kalau khutbah saudara copot kan bingung harus apa dia, menurut dia paling lagi ya. Jadi enggak, makruh tangannya begini ngurangi ganja. Kalau khutbah jangan ngurang-ngurangin khutbah begitu. Beda, ini bukan pidato, ini bukan ceramah, ini mah khutbah. Kalau yang ceramah mau guling-guling begitu kan, ada juga ceramah di panggung terjun sini bingung sono muter-muter jumpritan, ya silakan aja. Ini khutbah, tangannya kirinya megang tongkat, tangan kanannya megang tiang mimbar. Maksudnya biar tangannya diam. Kalau ada tek, pegang tek tangan kanannya. Jangan sampai dua-duanya tangannya pegang tek, tongkatnya di pundak. Alhamdulillah. Ya terus ini. Kan ada juga yang terus. Ini namanya nggak ngaji. Pegang, belajar. Nah itulah tugas pengurus masjid. Kalau orang khutbah tanya, rukun khutbah berapa, batal khutbah apa, makruh khutbah apa, begitu. Orang kerja kantor dunia jadi tanya, ada namanya interview. Masa mau khutbah? Lalu khutbahnya enggak. Ini harus benar. Tanggung jawab di akhirat. Kan kita ngimamin ini repot di akhirat. Begitu bakal ditutup. Begitu kan repot. Maka kita kudu paham aturan khutbah. Jadi mengurangi ganjaran kalau tangannya nunjuk begitu. Atau bukan tangan, berarti dia pakai tongkat. Waduh, jangan kena orang itu begitu. Makruh. 2, 3. Makruh naik mimbarnya. Mimbar tuh ada undakannya, trap, anak tangga ada istilahnya. Itu naik tangganya, itu tongkatnya digini. Ini orang mau wisuda. Kalau mau wisuda begitu tuh, rektornya tuh, sivitas akademika. Kayaknya pernah wisuda ini dia. Tuh begitu. Berisik. Itu jangan. Kasihan yang ngantuk-ngantuk. Kalau digitu, jangan. Pakai tongkat atau pakai kakinya. Itu naik tangga. Ada tangganya. Kalau podium nggak ada tangganya, nggak ada trapnya. Jadi udah kagak sunat lagi kan, udah naik, jaga naik ya. Kalau di Mesir di atas pala lempeng kakinya khotib, di palanya orang kalau diri, jadi tinggi ininya
Apa tuh? Mimbar. Yang bagus di atas pala saat duduk. Kalau kita saat duduk tinggi, kita dirinya di situ, dirinya khotib. Makanya podium akan naik. Bila khotib naik mimbar, ini kagak naik, akhirnya dikasih papan dikit, kan naik tuh dikit gitu. Namanya ngakalin, gitu aja. Naik itu diketuk tuh hukumnya makruh, tuh orang sudah tuh, begitu tuh. 3, keempat, makruh berdoa sebelum duduk. Jadi khatib tuh baru naik, kan naik mimbar, belum duduk doa dulu. Jangan doa. Kalau ini kayaknya udah nih, jadi pas diri langsung salam baru duduk. Orang dulu enggak, doa dulu di tempat istirahat. Jadi tempat duduknya dia tuh, kursinya. Sebelum duduk enggak sunnah doa. Jadi pas naik salam baru duduk. Jangan naik doa salam baru duduk. Jangan. Ini enggak sunnah begitu. Kalau ini enggak ada nih, enggak ditemuin. 1, 2, 3, 4, 5. Makruh setiap anak tangga pakai berhenti doa. Naik 1 doa dulu, naik 1 doa dulu. Enggak. Jadi naik aja sambil baca sholawat. Makanya si muroqinya tuh baca innallaha wa malaikatahu. Itu maksudnya ngajarin khatib kalau mau naik baca sholawat, naiknya kaki kanan. Lihat tuh khatib, kaki kiri dulu makruh, kanan dulu naiknya. Lihat aja naiknya tuh khatib, naiknya kiri dulu kanan dulu, begitu. Ini ajaran agama, jadi ada tata tertibnya. Khutbah ada tata tertib, begitu. Udah berapa tuh ya? 5, 6. Makruh khutbah keduanya cepat banget. Pokoknya alhamdulillah Allahumma Muhammad taqullah Allahumma gfir, langsung turun. Rada panjangan dikit doa. Jangan khutbah keduanya cepat banget, biar ada panjang dikit. Itu makruh. 7, makruh suaranya pelanan di khutbah kedua. Sama, mau khutbah pertama khutbah kedua, dua-duanya kencang. Ini kata Syekh Nawawi kutipan daripada kalamnya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Manhajul Qawim. Masih banyak yang makruh nih. Mana lagi ngangkat tangan saat doa, makruh. Khatibnya Allahumma gfiril mu'min, enggak ada khatib mau udah tangan kiri pegang tongkat, tangan kanan pegang tiang mimbar, udah itu aja, atau pegang teh. Jadi kalau dia doa ngangkat tangan, kan tongkatnya jatuh kena temannya, mana tidur lagi di depannya. Jangan. Makruh khatib nggak ada ngangkat tangan. Jamaah doang Allahumma gfir, nah itu ngangkat tangan jamaah. Khatib mah tidak ada ngangkat tangan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an marah-marah kalau ada khatib ngangkat tangan. Kata dia, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yarfa'u yadayhi inda du'a. Khotib, ngapain lu angkat tangan? Gue ini sejak Nabi jak Madinah sampai Nabi meninggal orang pernah itu Nabi khutbah doa angkat tangan. Ajaran siapa lu? Begitu lagi khutbah. Sayyidina Anas tuh tegur khotibnya angkat tangan. Kalau kita nggak berani, gue mau nggak. Ini khotib gimana ya? Ini namanya amal ma'ruf nahi munkar, tegur khotib nggak ada angkat tangan, ngurang-ngurangin ganjaran. Begitu kasihan itu orang sholat Jumat kalau ganjaran jadi kurang gara-gara khotib, kan repot. Jangan sampai khutbah yang lihatnya ada duitnya, jangan duitnya, ininya nih, aturannya ini nih, repot khutbahnya itu, begitu khotib tuh. Jadi harus rapi di dalam khutbah harus rapi, makruh kalau dia nggak rapi. Jadi jangan ngangkat tangan kalau doa. Jadi ngangkat tangan makruh buat khotib. Jamaah ngangkat tangan, khotib tidak. Tidak begitu. Makruh mana lagi? Bila tidak tertib susunan khutbahnya. Alhamdulillah, salawat, wasitaqwa ayat. Ini nyusun. Kalau enggak nyusun makruh. Begitu. Ntar nih rukun khutbah di bawah nih, singkatnya 5, banyaknya 8, panjang 8. Ntar tuh akan diurai satu-satu di dalam aturan khutbah, atur khutbah. Begitu aturan. Jadi diatur khotib biar rapi khutbahnya. Kemudian makruh kalau khutbahnya kepanjangan. Dari tadi itu khotib, saudara-saudara, terakhir udah 5 kali terakhirmu. Mungkin karena mic-nya enak kali ya. Jadi masjid sebelah aja udah sholat serakaat, ini khotib masih terakhir mulu. Begitu. Dari tadi terakhir. Khutbah jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Kata Nabi, inna tula qiyamir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya lama dia punya sholat Jumat, sebentar dia punya khutbah, tanda paham ama agama. Nabi itu udah mengukur, oh umat itu dari zaman sibuk bekerja, boleh sholat Jumat aja sama bosnya bagus. Kalau khutbah kelamaan, yang sehat aja jadi batuk. Begitu. Gara-gara khutbahnya jangan lama-lama diukur. Maka Mu'allim Syafi'i Adami rahimahullah rahmatul abrar biar kayak begitu mulia, hebat, khutbahnya pakai teks. Dan Mu'allim ajarin pakai teks. Jadi ternyata pakai teks itu nyelamatin. Kalau pakai teks latihan dulu. Ini kepanjangan, buang lagi, panjang lagi. Lama-lama kalau udah biasa pendek, ntar juga pendek khutbahnya. Nggak usah panjang-panjang. Mau ente mau panjang ampe panjang, pahami wahai khotib, amplopnya dari jam 8 udah dilem. Biar ente panjang, nggak mendadak ditambahin kagak. Bener nggak? Ditambahin nggak? Kagak mau ngapain?
khutbah tuh jangan lama-lama. Makanya Muallim Syafi'i Adami tidak pernah khutbah tuh pertama-tama kami panjat nggak ada. Kan udah alhamdulillah, biar pendek. Selanjutnya sholat salat kan udah tadi baca sholawat. Selanjutnya al-fakir, kita paham khotib itu namanya al-fakir. Kalau disebut berwasiat untuk diri al-fakir dan untuk hadirin sekalian, mari tinggal nggak ngapain tadi udah takut, langsung aja ente mengisi apa ceramahnya, langsung aja. Jadi kata manajemen nggak ada, ini khutbah harus ente nggak usah alhamdulillah, nggak usah sholawat, usah takwa. Ada kalanya saya diprotes sama orang, jadi saya baca juga dengan singkat. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah, salawat salam kepada Rasulullah. Kita tinggalkan takwa, udah deh, yang penting hadir. Maunya begitu dah, ketah begitu. Kalau saya nggak suka apa yang diamalin guru kita kerjakan, nggak usah pakai pertama-tama, nggak usah, biar singkat. Oh iya, begitu diajarin. Ada kiai itu buku khutbah namanya, kalau tidak saya diajarin namanya, namanya Nurul Mimbar. Kamu beli buku Nurul Mimbar sama Wahyul Mimbar, Arab Melayu. Lihat itu buku hebat tuh. Yang nulis orang Persis kata muallim, tapi ngerti agama itu. Kalau nggak salah namanya Syekh Abdul Hamid, saya lupa itu. Nggak ada itu jamaah Jumat yang mulia, langsung aja di apa yang mau disampaikan, khutbahnya singkat, enggak panjang-panjang, enggak ada pertama-tama sholawat dan salam, selanjutnya al-fakir berwasiat buat diri al-fakir dan buat hadirin semua, kita tingkatkan takwa kita. Ngomongnya begitu, ujungnya mah itu ijazah identik apa kagak itu, nggak ada hubungan sama takwa itu, identik sama kagak, udah ada urusannya dah, urusan RT begitu katanya, itu udah dia dah. Kita mau urusan bagaimana selamat di kubur, jadi kita yang munasabah dalam khutbah biar rapi, itu diatur. Khutbah itu diatur, yang balik kalamnya. Khutbah jangan panjang-panjang, begitu. Jadi orang aja kira kalau khutbah nggak panjang, jadi insya Allah kalau nggak panjang nggak ada yang ngantuk. Jadi pas mau ngantuk udah selesai. Tuh begitu. Ini yang nyelamatin. Kalau panjang ngantuk, begitu. Jangan panjang khutbah. Selesai khutbah makruh diem aja khotib. Jadi yang adzan, yang qomat tuh baru selesai ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikru akbar. Aqimis sholat. Belum apa-apa masih ngebarisin tek, langsung aja qomat. Jadi kelar qomat tuh khotib sudah diri di apa? Mihrab. Jangan nunggu dia turun baru qomat, jangan. Nggak ngerti berarti yang qomat. Biar mualat antara khutbah dan sholat, nggak boleh jeda lama. Jadi jangan nunggu turun baru qomat, langsung qomat. Qomat aja. Masalahnya mic-nya satu tadi dipakai sama khotib, mic-nya udah nggak usah pakai mic, nggak apa-apa. Qomat lagi ingetin yang sholat di masjid bukan yang di rumah, qomat aja. Jadi langsung aja khutbah, jadi khotib turun sampai mimbar la ilaha. Oh begitu namanya ngerti. Ini disebut manajemen masjid. Ini kayak begini, manajemen masjid itu. Itulah tugas DKM.
Kalau timbang ngecat masjid itu mah urusan arsitek juga jadi. Kayak begitu. Ini ruh. Adain pengajian, begitu adain. Biar duit itu nggak nyimpen aja di bank, dipakai jemaah Cina, potong apartemen, rugi kita. Pakailah amal orang, mengaji pengajian, kasih begitu, biar syiar. Karena itu roh daripada masjid, sarana ibadah dan nyelamatinnya di situ tuh. Ada ya pengajian tuh biar benar. Kira-kira apa nih yang kurang? Ini ada yang pengajian biar si kiainya nerangin sama masyarakatnya. Kayak begitu. Biar ngerti begitu. Jadi masyarakatnya nanti paham. Inilah yang disebut bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jangan badan dulu, jiwanya ini biar rapi, biar rapi. Hargai itu imam rawatib, kasih biar sepera. Dia singgah minta nggak apa, tapi sholat ini bikin sadia ini. Jangan sampai itu imam nggak dihargai, siang. Hormati aja, pang sepera, kasih kain kan, kasih apa kan tuh imam. Jangan sampai nggak dihormati agama. Jangan sampai kita jadi pengurus masjid. Kalau ngecat masjid tuh ngecat kubah. Kira-kira yang ngecat tuh kasih duit nggak? Kasih, masya Allah. Kalau ngimamin gak kasih duit tuh orang paling kagak benernya orang. Dia menginjak-injak Islam. Timbang ngecat doang dikasih duit. Masa yang bikin sah gak dihormati? Maka dia paling duluan menghina Islam. Pengurus kayak begitu, masa yang ngecat dihormati? Yang bikin sholat sah kagak dihormati. Di mana penghormatan dia sama ajaran Rasulullah? Dia nggak hormati sama yang bikin jamaah sah. Ini nggak benar. Biar sepera kalau ada hormati. Saya berharap sama antum semua, mau antum semua duitnya banyak. Amin. Banyak. Hargai kayak begitu tuh, hargai. Tanya sama imam, bang, kasih duit enggak? Ini nanya serius apa kagak? Serius. Bukan mau ngebully. Oh kagak. Jadi abang tiap bulan ke rumah ya, ingetin saya. Abang saya kasih bang sekarang imamin. Tapi jangan bilang-bilang. Kalau ente bilang produksi, tambah dia gak dikasih, ntar dimusuhin lagi. Ntar saya kasih. Kalau ente duitnya banyak kayak begitu, tolongin yang bikin sah masyarakat tuh ya. Bikin sah sholat. Kalau imamnya gak sah, ini sholat kita ini bagaimana? Masa yang nyopir ini gak dihormati? Timbang ngecat doang kita hormati. Di mana penghormatan kita sama Islam? Enggak kita hargai. Jangan-jangan kita lebih parah dari Pak Ahok, nginjak-nginjak agama. Begitu. Jadi jangan hormati kalau ada. Kalau antum mampu hormati aja, diam aja, kasih. Begitu. Namanya kita peduli sama agama. Peduli sama agama. Kayak begitu, peduli. Namanya sayang sama Islam. Sayang. Lama dan kasih. Apain duit? Oman Jumat, alhamdulillah saldo 200 juta, 200 juta. Duit begitu. Marbot siang, kalau ada teh ayam aja. Gimana sih kamu? Duit mah gak dikasih. Kan kurang ajar banget. Untung ada pemerintah baik di Jakarta, ada namanya Boti. Itu kan luar biasa perhatian mereka pada tugasnya kita. Kan luar biasa. Kudunya juga kita malu. Kita kudunya menghargai itu. Begitu. Kita. Yang kedua kan bukan duit kita. Duit kita bukan sih? Bukan duit kita pelit. Waduh. Ini musibah besar, bukan dari kantong dia,
ngasih merebut aja juga gitu. Ini namanya nggak ada hormat sama agama gitu. Aduh, repot kalau saudara nih, repot. Saya kalau mau tegakin begini nih bakal ribut. Udah nggak usah jadi pengurus, sudah biarin aja dia repot, ntar dibubur ya. Kan orang banyak rebutan pengen jadi ketua, pengen jadi ini, padahal nggak akan nyain juga kayak begitu. Jadi ada orang nanya, ada berapa pengurus masjid ini? Kata dia, entar gua hitung kalau Idul Adha banyak kesalahan. Begitu. Kalau menghitung kalau sholat subuh ada berapa? Itulah pengurus. Dia tuh jadiin begitu. Biar kita benar. Ini repot kita ini di agama ini, puyeng. Ngatur-ngatur ya puyeng begitu. Ini biar benar penghormatan, biar benar. Dulu Allah yarham tuh di Permatejo tuh ada namanya Pak Haji Komar, maka kuburnya Allah terangi. Merebut di umrohin nama dia dulu. Perumahannya PT Laguna Alam Abadi, begitu dikerjain nama dia. Jadi akhirnya merebut semangat ngebersihin masjid. Sampai kadang turun juga jadi ketua masjid menjadi merebut juga. Biar apa? Umrohin begitu apa? Begitu. Ini bagus. Program begitu tuh cakep. Saya kira, saya sampaikan Pak Haji, Masya Allah. Saya nggak paham selanjutnya. Setelah nggak ada apa diadain apa enggak, kita nggak paham. Itu bagus, namanya peduli. Yang kayak begini bagus, hargai. Saya sering kalau umroh itu merebut masjid-masjid tuh yang ngurusin majelis tuh, ngurusin masang lekar, kita umrohin. Kenapa? Siang. Yang namanya merebut itu diomelin mulu kalau kotor, tapi kalau bersih nggak dipuji dia. Mestinya merebut kasih banyak kan, beras fitra ya 3 karung kalau banyak. Siang, apalagi menurut kita juga dia susah kasih banyak. Kayak begitu. Kenapa? Penghormatan supaya agama ada di atas. Dan kita bakal mulia kalau kita ngorangin orang begitu. Tanpa merebut masjid kita kotor, kita hargai dia. Kalau sudah ada uang mah, mohon maaf, buat aja di rumah kotak amal buat merebut ya Allah begitu. Kayak begini kasih dia bang, kayak begitu. Ada kalanya merebut susah, ujungnya duit masjid hilang. Dia juga ada kalanya, karena pengurusnya pelit juga. Kalau pengurusnya peduli, insya Allah kagak dia begitu. Jadi dilatihlah, ditata dengan baik begitu. Kasihan. Kita harus hormatilah dengan penghormatan yang bagus dalam agama ini, biar kita duduk agama tuh di makom yang tinggi begitu. Jadi ya mau gantung nih besok lusa duitnya banyak, umrohin merebut gitu, umrohin. Program kita cukup berhasil, saya bersyukur. Ada satu masjid merebutnya kita umrohin, marah merebut yang lainnya. Gua orang sini udah tuaan lagi, ngapa dia begitu? Saya jelasin juga, ini yang kita umrohin ini merebut yang ngurusin majlis taklim kita, pasangin lekar, itu kita hargai kata kita. Akan sampai waktu saya ngajar nggak ada begitu. Gua repot, iya ini mah bapak jangan marah sama saya, marah sama pengurus masjid. Bisa akhirnya pengurus masjid rapat, diumrohin juga dia, kan bagus gitu. Kayak begitu emang saya sebetulnya memotivasi pengurus masjid, umrohin lah merebut bagus.
Enggak seberapa lagi duit dari umat juga. Begitu, kasihlah. Lah kalau ada orang 100, satu orang gope, berapa tuh? 50 juta. Satu orang 250, 225 juta. Udah dapat 250. Kalau nabung sebulan 10.000, 300. Bisa. Kalau ada niat. Cuma masalahnya kagak niatin. Begitu niatin. Saya aja ada buyang sedikit. Ada teman kita, gua ngumrohin guru-guru, gua sulibat. Ujungnya usahanya apa ya, guru kagak. Waduh, saya repot. Besok dikocok. Besok siapa lagi berangkat? Siapa lagi modalin, kata saya gitu. Tuh repotnya tuh begitu tuh iya. Kata kita, ini orang udah bangga. Moga tuh besok nama saya keluar kata guru-guru di pondok. Aduh, repot sama saya, kata gitu. Ya, moga ketemu aja jalannya. Kata saya. Mudah-mudahan. Udah nyengir ini teman-teman kita. Besok bagaimana guru ini? Kalau merebut ada jatah, tenang. Guru-guru selibat dari mana ini ya? Begitu. Jadi saudara, hormatilah orang-orang yang capek. Jangan nggak dihormati. Hormati. Sebetulnya saya tuh melatih doang memperberat obat tuh. Biar pada perhatian aja siang saya. Nggak banyak yang Allah mudahin akhirnya pada umroh itu dari berbagai cara kita di majelis, karena kami ini pengen jadi gausul ibad, tukang nolongin orang-orang aja jalannya. Bagaimana biar pada umroh. Nah kita nggak tuntut yang diumrohin nama majelis itu mau baik kayak majelis kita, mau nggak open kayak urusan dia, karena kita nggak nuntut balas jasa. Kita pengen berbuat baik aja. Matahari aja nggak nuntut, mau dia sujud kayak Allah mau kagak kasih cahayanya aja. Ini nggak sujud, jangan kena cahaya, jangan, enggak. Terserah. Nah, ini bab khutbah terakhir kata Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Saleh Az-Zamzami, namanya Saleh Rais. Jadi Syekh Nawawi punya guru namanya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ahmad bin Zaini Dahlan punya guru namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau punya guru namanya Ibn Abdul Bar Al-Wanai. Beliau punya guru namanya Syekh Muhammad Saleh Rais Az-Zamzami. Kitabnya namanya Qurratul Ain bi Fatawil Haramain dan dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika ditanya Syekh Muhammad Saleh Rais Az-Zamzami, bagaimana kalau khatib lain, imam lain, hukumnya apa? Kata beliau, makruh khutbah itu yang khatib bukan jadi imam, kecuali karena hajat. Pada lanjutan, hajat itu apa? Darurat pas kitanya, dia batal dan seterusnya, itu silakan. Begitu untuk menjadi imam. Cuman kalau imamnya bukan yang khutbah, kudu dengar materi khutbah. Itu satu. Jangan yang nggak dengar materi khutbah. Dua, kalau kurang daripada 40, kalau 40 doang, maka yang imam ini kudu bagian dari 40. Tapi kalau lebih dari 40, musafir enggak apa-apa. Kalau lebih dari 40, khotibnya musafir. Begitu dari sini ke Bekasi kemari, enggak. Asal jamaahnya sudah mencukupi daripada syarat sah Jumat yang 40 itu. Tuh begitu. Jadi kalaulah kemudian tidak ada hajat, maka khotib lain, imam lain. Cuman karena ada hajat, silakan. Begitu silakan. Menjadi imam, orang kita hormati, kata khotib, saya izini engkau aja imamnya. Begitu, engkau aja. Baik.
Sama seperti makruhnya yang adzan lain, yang qomat lain. Jadi yang qomat itu yang ada. Jangan kita adzan kagak main qomat aja. Lughrokan omelin. Kalau pengen buru-buru tanya siapa yang adzan? Saya Pak. Qomat. Suruh aja dia. Jangan kita yang qomat. Begitu. Kecuali hajat sholat sendiri. Kita sholat sendiri di kebun mangga, ya kebun di Tegalan, adzan. Kan kalau mau sholat tuh qomat, ya sholat. Ini mau nggak makruh karena memang iya sendiri begitu. Itu begitu. Habis ini faslun fi arkanil khutbati. Ini pasal tentang rukun-rukun dua khutbah. Nanti aja, segini aja dah. Jangan banyak-banyak khutbah. Nanti ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Allah. Baik. Karena dalam umat itu dia pindahnya seperti kayak Anies, hanya podium saja. Terus gimana sih? Ya sudah nggak apa-apa. Karena nggak ada tempat naiknya, nggak udah. Kalau kita naik langsung di atas mejanya, takut rompek lagi, teropong. Udah, darurat namanya. Karena dia tidak ngasih kayak begitu. Inilah sebetulnya manajemen masjid itu. Masuknya, manajemen masjid itu mengatur ini nih, mengatur khutbah. Ini manajemen roh namanya, neroh. Kalau nggak ada, ya udah. Saya juga nggak ada, nggak apa-apa. Begitu. Ini nggak ada tongkat, nggak usah kita pulang dulu nyari tongkat. Udah biarin, kalau nggak ada mau pegang ini aja, saya pegang ini aja. Pegang aja. Yang penting biar jangan gerak. Begitu. Ini udah kata. Kurang lebih begini tadi. Allah. Udah. Kita baca Fatihah, ini ada wakaf